Hai, perkenalkan nama saya Cipto Agustinus. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang materi rekayasa perangkat lunak ya. Keunggulan jurusan RPL, mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktik. Pekerjaannya yang relatif mudah dan santai, dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya. Mampu memasang sebuah PC, mengerti akan fungsi dari komponen komputer. Sejarah singkat RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Hingga kini, fokus utama pengembangan adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Berikut adalah evolusi perangkat lunak atau software. Era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel di antara bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan packet card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat ini masih dilakukan secara langsung. Sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan diproses. Era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademik saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari ini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatis yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer geng pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur proses peralatan itu. Selanjutnya, analisis. Konsep dan prinsip analisis. Pemahaman lengkap mengenai persyaratan perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan usaha pengembangan perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana perangkat lunak dirancang atau dikodekan, program yang dianalisis dan ditentukan secara tidak baik akan mengecewakan pemakainya dan akan membawa kegagalan bagi pengembangnya. Tugas analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, pemodelan, dan spesifikasi ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh perekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek perangkat lunak. Diperbaiki secara detail. Model-model data yang dibutuhkan, aliran kontrol dan informasi, dan tingkah laku operasional diciptakan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Bab ini berisi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. 1. Kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan suatu persoalan atau untuk mencapai tujuan. 2. Kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak
standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Dengan mengadopsi pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk kemampuan apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. 1. Kebutuhan fungsional. Disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Sebagai contoh, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang terpendek. 2. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data. Sebagai contoh, perangkat untuk memasukkan data dapat berupa keyboard, mouse, atau scanner. Akses ke basis data menggunakan ODBC. 3. Kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya kecepatan, ketepatan, frekuensi. Sebagai contoh, perangkat lunak harus mengolah data sampai 1 juta record untuk tiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan otoritas yang diberikan pada user. Untuk tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem atau informasi dan software project planning. Analisis persyaratan adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjabatani jurang antara alokasi perangkat lunak tingkat sistem dan perancangan perangkat lunak. Analisis persyaratan memungkinkan perekayasaan sistem menentukan fungsi dan kinerja perangkat lunak, menunjukkan interface perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem. Pendefinisian kebutuhan merupakan aktivitas yang sangat penting karena sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya pelaksanaan pengembangan perangkat lunak. 2. Prinsip-prinsip analisis. Setiap metode analisis memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Dominan informasi dari suatu masalah harus direpresentasikan dan dipahami. 2. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. 3. Tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. 4. Model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan. 5. Proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, analis mendekati suatu masalah secara sistematis. Tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan adalah 1. Memahami masalah secara penyeluruh yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembang, seperti ruang lingkup, produk perangkat lunak, dan pemakai yang akan menggunakannya. 2. Mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. 3. Prototype software. Paradigma prototyping dapat dibatas atau tidak terbatas. Pendekatan terbatas sering disebut screwway prototyping. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, prototype merupakan sebuah demonstrasi kasar dari persyaratan. Kemudian prototype dikesampingkan dan perangkat lunak direkayasa dengan menggunakan suatu paradigm yang berbeda. Selanjutnya, model analisis. Metode untuk teknik untuk melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan yang diambil pada saat melakukan aktivitas tersebut. 1. Data flow oriented atau
functional oriented. Sudut pandang analisis pada pendekatan ini difokuskan pada aspek fungsional. Pengembangan harus mengetahui fungsi-fungsi atau proses-proses apa saja yang ada dalam sistem, data apa yang menjadi masukannya, di mana data tersebut disimpan, transformasi apa yang akan dilakukan terhadap data tersebut, dan apa yang menjadi hasil transformasinya. Selain itu, pengembang harus mengetahui keadaan, perubahan, kondisi, dan aksi. Pada metode ini, hasil analis dan perancangan dimodelkan dengan menggunakan beberapa perangkat pemodelan seperti data flow diagram dan kamus data untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem. B. Entity relationship diagram untuk menggambarkan data yang disimpan. C. State transition diagram untuk menggambarkan perilaku sistem. D. Struktur chart untuk menggambarkan struktur program. 2. Data structured oriented. Analisis dengan pendekatan ini difokuskan pada struktur data, di mana struktur tersebut dapat dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi, sequence, selection, dan repetition. 3. Object oriented. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Pada pendekatan ini, informasi dan proses yang dipunyai oleh suatu objek dalam satu kesatuan. Analisis terstruktur. Analisis terstruktur merupakan salah satu teknik analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Teknik ini mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafik yang memungkinkan analis sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Pada metode ini, semua fungsi sistem direpresentasikan sebagai sebuah proses transformasi informasi dan disusun secara hierarkis sesuai tingkat abstraksinya, yang hasilnya ditujukan untuk entitas-entitas eksternal. 1. Perangkat pemodelan terstruktur. Perangkat pemodelan analisis terstruktur adalah alat bantu pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan analisis terstruktur. Perangkat analisis terstruktur yang disampaikan oleh DeMarco adalah 1. Diagram aliran data atau data flow diagram. 2. Kamus data atau data dictionary. 3. Structured English. 4. Tabel keputusan atau decision table. 5. Pohon keputusan atau decision tree. Kelima perangkat tersebut oleh Jordan dilengkapi dengan 1. Diagram entitas relation atau entity relationship diagram. 2. Diagram transisi keadaan atau state transition diagram. Dan sebagai pengembangan untuk menggambarkan sistem waktu nyata, disertakan diagram aliran kendali atau control flow diagram. Berikut adalah penjelasan rinci untuk masing-masing perangkat, khususnya untuk DFD, kamus data, dan struktur English. 2. Spesifikasi proses. Digunakan untuk menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses yang paling rendah, yang ada pada sistem dengan menggunakan notasi yang disebut struktur English dan pseudo code. Penulisannya cukup sederhana sehingga dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan proses yang dilakukan sistem kepada pemakai. Kamus data. Kamus data merupakan suatu tempat penyimpanan dari data dan informasi yang dibutuhkan oleh suatu sistem informasi. Kamus data digunakan untuk mendeskripsikan rincian dari aliran data atau informasi yang mengalir dalam sistem, elemen-elemen data, file, maupun basis data dalam DFD. Desain. Proses desain.
Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Langkah desain menghasilkan desain data, menghasilkan transformasi model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Objek dan hubungan data yang ditetapkan dalam diagram hubungan entitas, dan isi detail yang digambarkan di dalam kamus data menjadi basis bagi aktivitas desain data. 2. Desain arsitektur. Menentukan hubungan di antara elemen-elemen struktural utama dari program. Representasi desain tersebut berupa kerangka modular dari sebuah program komputer. 3. Desain interface. Menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang berinteroperasi dengannya dan dengan manusia yang menggunakannya. Interface mengimplementasikan aliran informasi berupa dan kontrol. 4. Desain prosedural. Mentransformasi elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedur dari komponen-komponen perangkat lunak. Desain adalah satu-satunya cara di mana kita dapat secara akurat menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam produk atau sistem perangkat lunak yang sudah selesai. Tanpa desain, kita berisiko membangun sistem yang tidak stabil, sistem yang akan gagal pada saat perubahan kecil dibuat sehingga sulit diuji dan kualitasnya tidak dapat dinilai. 1. Desain dan software quality. Desain perangkat lunak adalah suatu proses interaktif yang melaluinya persyaratan diterjemahkan ke dalam cetak biru untuk membangun perangkat lunak. Terdapat 3 karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman bagi evaluasi suatu desain yang baik. 1. Desain harus mengimplementasikan keseluruhan eksplisit yang dibebankan dalam model analisis dan harus mengakomodasi sebuah persyaratan implisit yang diinginkan pelanggan. 2. Desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dipahami bagi mereka yang menghasilkan kode dan yang menguji serta memelihara perangkat lunak. 3. Desain harus memberikan suatu gambaran lengkap mengenai perangkat lunak yang menekankan data dan perilaku implementasi. Ketiga karakteristik di atas merupakan sasaran dari proses desain. Untuk mengevaluasi kualitas dari suatu desain, kita harus membangun kriteria teknis untuk desain yang baik. Kriteria desain yang berkualitas baik mengikuti pedoman sebagai berikut. 1. Desain harus memperlihatkan suatu organisasi hierarki yang dengan baik menggunakan kontrol di antara elemen-elemen perangkat lunak. 2. Desain harus modular, yaitu bahwa perangkat lunak harus dipartisi secara logika ke dalam elemen-elemen yang merupakan fungsi dan subfungsi khusus. 3. Desain harus berisi data dan abstraksi prosedural. 4. Desain harus membawa ke arah modul yang memperlihatkan karakteristik fungsional independen. 5. Desain harus mengarah kepada interface yang mengurangi kompleksitas hubungan antara modul-modul dan dengan lingkungan eksternal. 6. Desain harus didapat dengan menggunakan metode berulang yang dikendalikan oleh informasi yang diperoleh selama analisis persyaratan perangkat lunak. Keenam karakter di atas tidak dapat dicapai secara kebetulan. Proses desain perangkat lunak memungkinkan adanya desain yang baik melalui aplikasi prinsip-prinsip desain fundamental, metodologi sistematis, dan kajian yang mendalam. 2. Pengembangan desain perangkat lunak. Evolusi desain perangkat lunak adalah suatu proses kontinu yang harus berlangsung selama 3 dekade. Awal dikonsentrasikan pada kriteria untuk pengembangan program modular dan metode-metode untuk menyaring arsitektur perangkat lunak dalam cara top-down yang dikemas dalam
pemrograman terstruktur. Desain dekade kedua mengusulkan aliran translasi aliran data atau struktur data ke dalam definisi desain perangkat lunak. Desain dekade yang lebih baru mengusulkan pendekatan orientasi objek ke dalam desain perangkat lunak. Selanjutnya, prinsip-prinsip desain. Desain perangkat lunak berupa proses dan model. Proses desain adalah serangkaian langkah iteratif yang memungkinkan desainer menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun. Tetapi perlu dicatat bahwa proses desain tidaklah sederhana. Keahlian kreatif, pengalaman, rasa tentang apa yang membuat perangkat lunak menjadi baik, dan keseluruhan komitmen terhadap kualitas adalah faktor sukses. Model desain berbanding lurus dengan rencana arsitek untuk rancangan sebuah rumah. Model desain memulai dengan menyajikan totalitas dari hal yang akan dibangun. Prinsip-prinsip desain dasar memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk mengendalikan proses desain. Menurut Davis, mengusulkan serangkaian prinsip lagi desain perangkat lunak yang telah diadaptasi dan diperluas sebagai berikut. 1. Proses desain tidak boleh menderita karena desain yang baik harus memperhatikan pendekatan-pendekatan alternatif, menilai masing-masing pendekatan berdasarkan persyaratan masalah. 2. Desain harus dapat ditelusuri sampai model analisis. 3. Desain tidak boleh berulang. 4. Desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. 5. Desain harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Desain seragam memperlihatkan bahwa satu orang mengembangkan keseluruhannya. 6. Desain harus terukur dan mengakomodasi perubahan. 7. Desain harus terstruktur dan berdegradasi dengan baik, bahkan pada saat data dan event-event penyimpang atau menghadapi kondisi operasi. Konsep desain. Serangkaian konsep desain perangkat lunak fundamental telah berkembang. Meskipun tingkat minat pada setiap konsep bervariasi selama bertahun-tahun, konsep desain perangkat lunak fundamental memberikan kerangka kerja untuk mendapatkan program yang berfungsi dengan benar. Abstraction. Pada saat kita mempertimbangkan solusi modular terhadap setiap masalah, banyak tingkat abstraksi yang dapat diperoleh. Pada tingkat abstraksi tinggi, solusi dinyatakan dalam istilah yang luas. Pada saat kita bergerak pada tingkat abstraksi yang berbeda, kita bekerja untuk membuat abstraksi data dan prosedural. Abstraksi prosedural adalah urutan instruksi yang diberi nama dan mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Contoh abstraksi prosedural adalah kada open pada sebuah pintu. Open mengklasifikasikan urutan panjang dari langkah-langkah prosedural. Misal berjalan ke pintu, menggapai dan meraih tombol, memutar tombol, mendorong pintu, dan sebagainya. Abstraksi data adalah kumpulan data yang menggambarkan objek data sejumlah bahasa pemrograman, seperti ADA, Modula, dan CLU. Memberikan mekanisme untuk membuat berbagai tipe data abstrak. Abstraksi kontrol adalah bentuk ketiga dari abstraksi yang dipakai dalam desain perangkat lunak. Abstraksi kontrol mengimplementasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internal. Modularity. Konsep modularitas dalam perangkat lunak komputer telah didukung selama hampir 4 dekade. Modularitas merupakan konsep di mana perangkat lunak dipecah menjadi beberapa komponen dan diberi nama untuk dipanggil secara terpisah. Modularitas adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah program untuk dikelola secara intelektual. Perangkat lunak monolitik, yakni program besar yang terdiri dari modul tunggal,
tidak dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Ada beberapa kriteria yang menjadi ciri sistem modular dan yang efektif. 1. Dekomposisi modular. Apabila metode desain memberikan suatu mekanisme sistematis untuk melakukan dekomposisi terhadap masalah menjadi sub-masalah sub, maka metode desain akan mengurangi kompleksitas keseluruhan masalah, sehingga dapat mencapai solusi modular efektif. 2. Komposabilitas modular. Bila suatu metode desain memungkinkan komponen desain yang ada untuk dipasang ke dalam sebuah sistem baru, maka metode desain akan menghasilkan suatu solusi modular yang tidak berulang. 3. Kemampuan pemahaman modular. Jika sebuah modul dapat dipahami sebagai unit yang berdiri sendiri, tanpa referensi dan modul lain, maka modul akan lebih mudah dibangun dan diubah. 4. Kontinuitas modular. Bila perubahan kecil pada persyaratan sistem menyebabkan perubahan kecil pada modul individual dan bukan perubahan sistem secara luas, maka pengaruh dari efek samping yang disebabkan oleh perubahan dapat diminimalkan. 5. Proteksi modular. Bila terjadi kondisi yang menyimpang pada modul tersebut, pengaruh dari efek samping yang disebabkan oleh kesalahan akan diminimalkan. Selanjutnya, software arsitektur. Arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Dalam bentuknya yang paling sederhana, arsitektur merupakan struktur hierarki dari komponen program, cara bagaimana komponen tersebut berinteraksi, dan struktur yang digunakan oleh komponen. Tujuan desain perangkat lunak adalah untuk mendapatkan gambaran arsitektural sebuah sistem. Gambaran tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja yang dari sana aktivitas desain yang lebih detail dilakukan. Kontrol hierarki. Hierarki kontrol disebut juga struktur program mewakili organisasi komponen, serta mengimplementasikan suatu hierarki kontrol. Hierarki kontrol tidak mengimplementasikan aspek prosedural dari perangkat lunak, seperti urutan proses, urutan kejadian, keputusan, atau pengulangan. 2. Struktural partitioning. Struktur program harus dipartisi baik secara horizontal maupun struktural atau vertikal. Partisi arsitektural secara horizontal memberikan keuntungan nyata, yaitu 1. Menghasilkan perangkat lunak yang mudah diuji. 2. Perangkat lunak mudah dipelihara. 3. Efek samping buruk yang dihasilkan perangkat lunak lebih sedikit. 4. Menghasilkan perangkat lunak yang mudah diperluas. 3. Data struktur. Struktur data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual. Karena struktur informasi akan secara bervariasi mempengaruhi desain prosedural akhir, maka struktur data sama pentingnya dengan struktur program pada representasi arsitektur perangkat lunak. Struktur data menentukan organisasi, metode, akses, tingkat hubungan, dan alternatif pemrosesan untuk informasi. Ada sejumlah struktur data klasik yang membentuk blok bangunan bagi struktur yang lebih canggih. 4. Software prosedur. Struktur program membatasi hierarki kontrol tanpa melihat urutan pemrosesan data keputusan. Prosedur perangkat lunak berfokus pada detail-detail pemrosesan dari masing-masing modul secara terpisah. Prosedur harus memberikan spesifikasi yang teliti terhadap pemrosesan, mencakup urutan event, poin-poin keputusan nyata, operasi repetitif, dan bahkan organisasi atau struktur data. 5. Information hiding. Konsep modularitas membawa setiap desainer perangkat lunak ke suatu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana mendekomposisi suatu solusi perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian modul terbaik. Prinsip penyembunyian informasi menyatakan bahwa modul ditandai dengan keputusan desain yang tersembunyi dari semua desain lain. Dengan kata lain, modul seharusnya ditentukan dan didesain sehingga informasi yang
diisikan pada sebuah modul tidak dapat diakses ke modul lain yang tidak memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, efektif modular design. Semua konsep data fundamental yang telah dijelaskan berfungsi untuk mempercepat desain modular. 1. Kohesi. Kohesi adalah suatu ekstensi alamiah dari konsep penyembunyian informasi. Modul kohesi melakukan suatu tugas tunggal pada suatu prosedur perangkat lunak yang memerlukan sedikit interaksi dengan prosedur yang sedang dilakukan di bagian lain dari suatu program. Lebih ringkasnya, modul kohesi seharusnya hanya melakukan satu hal saja, coupling. Coupling merupakan sebuah perangkaian pengukuran interkoneksi antar modul-modul pada sebuah struktur program. Pada desain perangkat lunak, kita mengusahakan perangkaian yang serendah mungkin. Architectural design. Sasaran utama desain arsitektur adalah untuk mengembangkan struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antara modul. Desain arsitektur juga membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program. Sistem-sistem besar selalu diuraikan menjadi subsistem-subsistem yang memberikan sat layanan yang berhubungan. Proses perancangan awal untuk mengidentifikasi subsistem ini dan menetapkan kerangka kerja untuk kontrol dan komunikasinya disebut perancangan arsitektural. Dan output proses perancangan ini merupakan deskripsi serta arsitektur perangkat lunak. Selanjutnya, modul entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. User interface design. Desain arsitektur memberikan kepada perekayasa perangkat lunak suatu gambaran mengenai struktur program. Desain interface memfokuskan diri pada 3 area perhatian. 1. Desain interface antara modul-modul perangkat lunak. 2. Desain interface antara perangkat lunak dan prosedur dan konsumen informasi bukan manusia lainnya. 3. Desain interface antara seorang manusia seperti pemakai komputer. Interface user harus bersifat tekstual atau form. Hampir semua user komputer sekarang memiliki personal komputer. Sekian penjelasan saya untuk materi RPL. Terima kasih.